Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Wafa Zakia dengan NIM 2215111025. Nama saya Fauzana Lasana dengan NIM 2215111010. Kami berdua adalah anggota dari kelompok Today's kelas 1A JTK. Di sini kami akan menemukan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Delivery Market. Selanjutnya adalah kami akan menjelaskan mengenai kontribusi perorangan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah kami akan menjelaskan mengenai modul yang berisi manipulasi file. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang aplikasi kami. Delivery Market merupakan aplikasi yang digunakan untuk memesan barang dari sebuah toko secara online dari jarak jauh. Kami mendapatkan inspirasi aplikasi ini dari aplikasi Klik Indomaret. Serta kami menambahkan asumsi bahwa aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh user di sekitar Politeknik Negeri Bandung. Lalu kami menetapkan kesepakatan bisnis, yaitu jika minimal pembelian seharga 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 7%. Lalu ada pajak pembelian atau PPN sebesar 10%. Baik, kami akan memulai untuk proses yang pertama, yaitu demo aplikasi. Di sini saya akan mendemokan aplikasi kami. Tampilan pertama dari aplikasi kami adalah selamat datang di Today's Delivery Market dan selamat berbelanja. Selanjutnya ada mode loading. Selanjutnya di sini terdapat dua pilihan, yaitu pesan barang atau lihat history. Saya akan mencoba untuk memesan barang terlebih dahulu, maka saya mengetikkan angka 1. Selanjutnya di sini ada 4 kategori yang dapat kami pilih, ada makan ringan, minuman, bahan masakan, dan makan instan. User diminta untuk menginputkan kategori yang dipilih. Saya akan menginputkan angka 1. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari makanan ringan yang tadi. Di sini saya akan menginputkan nomor 5 untuk memesan wafer. Di sini terdapat merek-merek dari wafer yang tadi telah kita pilih. Di sini juga ada harga-harganya. Nah, saya akan memilih wafer 4. Setelah itu, user akan diminta untuk menginputkan banyak barang yang akan dibeli. Saya akan mencoba menginputkan 5 buah. Lalu tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat sudah tampil pada layar pesanan apa saja yang sudah kita pilih. Selanjutnya ada 3 menu. Ada menu untuk menghapus, menambah barang, dan lanjut ke mode bayar. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan barang. Maka saya mengetik tab. Nah, di sini akan kembali lagi ke kategori awal, ada makanan ringan, minuman, bahan masakan, dan makanan instan. Saya akan mencoba untuk menambahkan minuman. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis-jenis dari minuman tersebut. Saya akan mencoba untuk memesan air mineral. Seperti wafer tadi, di sini juga ada merek-merek dari air mineral tersebut. Saya akan mencoba untuk memesan air mineral 2 seharga 10.000. Dan banyak barangnya 2 buah. Lalu lanjut. Nah, di sini struknya sudah bertambah, ada air mineral 2 sebanyak 2 buah. Lalu di sini saya mencoba untuk menambahkan kembali barang yang sudah ada. Saya akan mengetik T. Nah, setelah itu akan kembali ke kategori lagi. Saya ingin mencoba menambahkan wafer kembali. Wafer nomor 5, tadi kami memesan wafer nomor 4. Sekarang saya akan memesan sebanyak 4 buah. Bisa dilihat di sini wafer kuantitasnya bertambah menjadi 9, yang awalnya hanya 5. Selanjutnya saya ingin mencoba menambahkan kembali barang yang berbeda. Saya akan menambahkan makanan ringan, yaitu kue kering. Dan kue kering 4, sebanyak 4 buah. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada tampilan kue keringnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur hapus. User harus mengklikkan huruf H, baik huruf H besar ataupun H kecil. Di sini, saya akan mencoba untuk mengklik H kecil. Kemudian, program akan menanyakan nomor barang yang akan dihapus. Di sini, saya mencoba untuk menghapus nomor barang, yaitu nomor barang 3. Selanjutnya, program akan menanyakan berapa kuantitas yang akan dihapus. Saya akan menghapus semua kuantitas barang kue kering 4. Jadi, saya menginputkan 4. Barang nomor 3 sudah tidak ada karena kuantitasnya 0, maka tidak ditampilkan. Selanjutnya, saya akan lanjut ke mode bayar. Untuk lanjut ke mode bayar, saya perlu mengklik huruf B, baik huruf B besar ataupun B kecil. Ini program meminta inputan dari user berupa nama. Inputan tidak boleh mengandung angka. Saya akan mencoba untuk menginputkan angka 2. Dapat dilihat bahwa program menampilkan pertanyaan yang sama. Saya akan mencoba untuk menginputkan nama yang tidak mengandung angka, yaitu nama Nisrina. Tahapan selanjutnya adalah program meminta nomor telepon dari user. Saya akan mengisikan dengan nomor acak. Dan selanjutnya adalah identitas untuk kode daerah user. Di sini, saya akan mencoba untuk menginputkan nomor 1 dengan harga ongkir adalah 5.000. Kemudian, program akan meminta untuk user mengisikan inputan berupa alamat lengkap. Di sini menampilkan nama barang, nama harga, kuantitas dan total sudah kita pilih. Di sini juga terdapat PPN sebesar 10% dari total pembelian. Maka user akan mendapatkan diskon sebesar 7% dari total pembayarannya. Di sini juga menampilkan identitas yang sudah user inputkan pada proses sebelumnya. Selanjutnya adalah proses pembayaran. Di sini kami menyediakan 2 pilihan pembayaran. Yang pertama adalah COD dan yang kedua adalah transfer bank.
Saya di sini akan mencoba untuk metode pembayaran berupa transfer bank. Maka saya akan menginputkan angka 2. Di sini juga terdapat pilihan bank mana yang akan kita pilih. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan bank BCA dengan menginputkan angka 1. Selanjutnya, program akan menampilkan sejumlah angka yang merupakan nomor virtual yang perlu kita gunakan untuk pembayaran bank nanti. Klik enter agar bisa lanjut ke proses selanjutnya. Di sini, program meminta validasi apakah user sudah membayar atau belum. Diasumsikan bahwa user sudah membayar, maka user dapat mengetikkan huruf apa saja. Dan di sini, program menanyakan apakah user ingin kembali ke pilihan awal atau tidak. Ini saya akan mencoba untuk kembali ke pilihan awal, yaitu dengan mengklikkan huruf Y. Maka, user akan kembali ke halaman pertama. Saya akan menemukan program pada saat fitur yang kedua, yaitu lihat histori barang yang pernah dipesan, dengan menginputkan angka 2. Di sini, program juga meminta inputan berupa nama. Dari tadi saya menginputkan nama Nisrina, maka di sini saya juga menuliskan nama Nisrina. Maka, program akan menampilkan barang apa saja yang pernah saya beli dari beberapa kali pembelian. Selanjutnya, program menanyakan apakah saya akan kembali ke pilihan awal. Di sini saya akan mencoba untuk tidak. Maka saya menginputkan huruf N. Maka program pun selesai. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya pada pembuatan aplikasi delivery market ini. Yang pertama, di sini saya membuat prosedur selamat datang. Selanjutnya, di sini saya membuat prosedur bernama menu utama yang berfungsi untuk menampilkan kategori apa saja yang dijual dalam aplikasi delivery market ini. Selanjutnya adalah prosedur tampil daerah. Di sini saya membuat sebuah prosedur yang digunakan atau berfungsi untuk menampilkan 4 macam daerah yang terdapat di sekitar Polban. Selanjutnya adalah saya membuat prosedur bernama atas struk. Di sini merupakan semacam template yang akan digunakan jika program ingin menampilkan struk pembelanjaan. Selanjutnya adalah saya membuat function bernama posisi, di mana function ini digunakan untuk menghitung berapa indeks yang terisi pada array struk pembelian. Di sini saya membuat suatu prosedur bernama input keranjang yang digunakan untuk menempatkan di mana barang yang sudah user pilih dimasukkan ke dalam array bertipe pembelian. Di sini saya membuat sebuah prosedur bernama pesan, yang dimana fungsinya adalah menampung inputan berupa angka, yaitu kode barang dari yang user pilih. Ini adalah prosedur alamat daerah. Prosedur ini digunakan pada saat user diminta untuk menginputkan kode daerah yang dia pilih. Selanjutnya adalah function hitung diskon. Di sini, function ini digunakan untuk menghitung berapa diskon yang user dapatkan jika melebihi batas minimal pembelian. Selanjutnya adalah function hitung hasil. Di sini digunakan untuk menghitung keseluruhan harga atau total pembayaran yang perlu user bayarkan. Selanjutnya adalah prosedur output bayar. Prosedur ini digunakan pada saat menampilkan struk pembelanjaan ketika user sudah selesai menginputkan barang apa saja yang ingin dibeli. Kemudian di sini terdapat prosedur bernama tampil metode yang menampilkan pilihan metode pembayaran apa saja yang terdapat pada aplikasi delivery market ini. Kemudian selanjutnya adalah prosedur hapus. Prosedur ini akan berjalan ketika user mengklik huruf H, dan selanjutnya adalah prosedur tampilan akhir. Tampilkan pada saat proses pembelian selesai. Di sini saya membuat function bernama total harga, di mana function ini menghitung total pembelian dari setiap usernya. Selanjutnya adalah prosedur tampilan struk underscore identitas. Di prosedur ini digunakan atau dipanggil pada saat program menampilkan struk pembelanjaan. Selanjutnya adalah function hitung PPN, di mana function ini digunakan untuk menghitung jumlah PPN yang didapatkan oleh user dengan perhitungan PPN yang sudah ditetapkan, yaitu 10% dikalikan dengan total pembayaran user. Selanjutnya adalah prosedur input nomor telepon. Prosedur ini digunakan untuk menyimpan inputan identitas user berupa nomor telepon. Dan terdapat function bernama validasi CHR, di mana validasi CHR ini digunakan pada saat penginputan nama. Dan selanjutnya adalah prosedur input nama. Prosedur ini digunakan pada saat user diminta untuk menginputkan identitas nama. Pada prosedur tampil bank ini berupa output bank apa saja yang dapat dipilih oleh user. Selanjutnya adalah prosedur input identitas. Input identitas ini adalah prosedur di mana inputan identitas yang sudah user masukkan pada saat proses pembelian akan dikirimkan atau dimasukkan ke dalam file. Selanjutnya adalah prosedur data pembeli, di mana prosedur ini digunakan pada saat user menginputkan nama identitasnya, dan program akan membuat suatu file yang bernama inputan dari user tersebut dan mengirimkannya barang apa saja yang sudah user tersebut beli.
Selanjutnya adalah prosedur pilihan menu yang menampilkan output berupa tulisan menu apa saja yang terdapat dalam program delivery market tersebut. Selanjutnya adalah prosedur menu depan. Nah, prosedur ini digunakan pada saat program meminta inputan kepada user menu apa yang akan user gunakan. Selanjutnya adalah prosedur ambil file. Di sini digunakan pada saat user menggunakan fitur yang kedua, yaitu melihat histori barang. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah prosedur lihat barang. Prosedur ini digunakan pada saat user memilih fitur nomor 2, di mana ia akan menampilkan struk. Sekarang saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama, saya memiliki modul header yang berbentuk prosedur. Di sini digunakan untuk menampilkan nama dari aplikasi kami. Selanjutnya ada modul loading berbentuk prosedur. Di sini untuk tampilan loading. Selanjutnya ada modul menu yang berbentuk prosedur juga. Ini untuk menampilkan merek-merek dari jenis barang. Selanjutnya ada modul pemesanan. Modul pemesanan ini digunakan untuk assignment dari array-array utama. Seperti modul ini juga ada untuk menampilkan dan memanggil modul pemesanan. Ini di sini juga ada menu untuk menampilkan struk belanja. Ini ada menu untuk hapus, tambah, dan bayar. Lalu ini ada dua modul yang dipanggil untuk menginputkan header dan pembelian ke dalam struk. Ini ada memanggil modul untuk input identitas. Dan ini ada modul untuk menampilkan barang apa saja yang sudah kita beli di layar user. Setelah itu, ini ada memanggil function-function yang di assignment ke dalam variabel yang berguna untuk menentukan harga akhir. Selanjutnya ini ada modul output bayar. Modul output bayar digunakan untuk menampilkan PPN, diskon, dan total harga yang harus dibayarkan oleh user. Setelah itu memanggil modul tampilan struk identitas. Modul ini digunakan untuk menampilkan identitas yang sebelumnya sudah diinputkan oleh user. Modul pilih metode ini digunakan untuk metode pembayaran apa yang ingin digunakan oleh user. Setelah itu ada modul input identitas. Modul ini digunakan untuk menginputkan identitas-identitas user ke dalam file struk. Selanjutnya ada modul inisialisasi makanan. Modul ini digunakan untuk assignment isi dari array makanan. Selanjutnya ada modul inisialisasi minuman. Modul ini digunakan untuk assignment isi dari array minuman. Setelah itu ada inisialisasi bahan masakan. Modul ini digunakan untuk assignment indeks dari bahan masakan. Selanjutnya ada modul inisialisasi makanan instan. Modul ini digunakan untuk assignment array makanan instan. Selanjutnya ada modul validasi integer. Modul ini digunakan untuk mengecek jika kita minta inputan integer tetapi user memasukkan karakter ke dalamnya, maka itu akan menampilkan salah input. Selanjutnya ada modul input integer. Modul ini digunakan jika kami membutuhkan input berupa integer dari user. Selanjutnya ada modul struk belanja. Modul ini digunakan untuk menampilkan barang apa saja yang sudah dipilih oleh user. Selanjutnya ada modul input alamat. Modul ini digunakan untuk menanyakan alamat lengkap kepada user. Selanjutnya ada modul pilih metode. Selanjutnya ada modul pilih metode. Modul ini digunakan untuk menanyakan kepada user apakah ingin memakai metode bayar COD atau cash on delivery ataupun transfer bank. Selanjutnya ada modul nomor virtual. Modul ini digunakan untuk memberikan user kode bayar. Ada modul header stroke. Modul ini digunakan untuk menginputkan header stroke ke dalam file. Selanjutnya ada modul input stroke. Modul ini digunakan untuk menginputkan barang-barang apa saja yang telah dibeli oleh user ke dalam file stroke belanja. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang berhubungan dengan file manipulation. Saya memiliki modul header stroke. Modul ini cara kerja dari modul ini adalah pertama saya menyiapkan file penampung untuk file yang ada. Setelah itu di sini ada assignment. Saya membuka modul stroke belanja dan dengan mode write. Mode write ini dimaksudkan jika sebelumnya dari file sudah ada data maka itu akan dihapus lalu menambahkannya dengan yang baru. Di sini di assignment ke dalam KJ karena KJ merupakan variabel file yang sebelumnya telah saya inisialisasikan. Nah, di sini hanya header stroke saja, jadi memakai komen fprintf KJ sebagai file yang dituju. Selanjutnya ini ada bagian-bagian yang akan ditulis di dalam filenya. Setelah itu tidak lupa akhirnya saya menutup file tersebut karena di atasnya sudah diopen, maka akhirnya harus ditutup menggunakan fclose. Selanjutnya ada modul input stroke. Di sini modul input stroke digunakan untuk menambahkan barang apa saja yang sudah dibeli oleh user. Di sini pertama saya mendeklarasikan i, lalu mendeklarasikan kj sebagai variabel file. Selanjutnya di sini ada assignment fopen stroke belanja dengan mode append. Mode append di sini dimaksudkan karena kami ingin menambahkan file, bukan menghapus file yang bukan menghapus data yang sebelumnya sudah ada di file. Karena sebelumnya kami telah menambahkan header stroke agar tidak terhapus, maka dari itu kami menggunakan mode append. Selanjutnya di sini akan ada kondisi pengulangan.
untuk menginputkan barang-barang belanjaan yang sudah user beli. Pertama adalah prosedur input identitas, di mana prosedur ini akan menginputkan atau mengirimkan data identitas dari user yang sudah ditampung pada struct dan dikirimkan atau dimasukkan ke dalam file yang sudah berisi data barang apa saja sudah user tersebut beli. Di sini data tersebut akan dimasukkan ke dalam file yang bernama struk belanja dengan extension txt. Dan di sini menggunakan metode append karena pada prosedur ini menambahkan pada file yang sudah berisi data belanjaan user. Dengan pilihan, jika user menginputkan metode bayarnya adalah 1, maka yang diinputkan adalah COD, dan jika user memilih metode bayarnya adalah 2, maka yang diinputkan adalah transfer bank. Selanjutnya adalah data pembeli, di mana selanjutnya adalah data pembeli, di mana prosedur ini adalah proses pada saat program mengirimkan data pembelanjaan apa saja yang sudah user tersebut beli ke dalam file yang bernama user tersebut sendiri. Di sini prosedur menggunakan metode append dikarenakan file tersebut akan terus ditambah dengan pembelanjaan yang dipilih oleh user tersebut walaupun dalam beberapa kali kesempatan pembelanjaan dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah prosedur ambil file. Prosedur ambil file ini adalah proses manipulasi file pada saat user menggunakan fitur, yaitu fitur lihat histori barang yang sudah dibeli. Pada saat tersebut, program akan mengambil setiap baris atau setiap record yang terdapat dalam file yang bernama user tersebut. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.